Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Nazifa dari kelompok 7 akan membahas tentang definisi dan keunggulan kelemahan kredit perbankan. Adapun definisi dari kredit perbankan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut definisi Ikatan Akuntan Indonesia, kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah, bunga, atau pembagian hasil keuntungan. Dari dua definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai penerima kredit sebagai debitur dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kredit perbankan. Adapun kelebihan dari kredit perbankan adalah: 1. Plafon kreditnya tinggi, tergantung jaminannya. Kedua, bunga kredit relatif rendah dan kompetitif. 3. Banyak pilihan produk atau fasilitas kredit. 4. Resiko minim karena diawasi ketat oleh pemerintah. Yang kelima, jangka waktu kredit cukup fleksibel, dilindungi asuransi. Adapun kekurangan dari kredit perbankan adalah yang pertama itu ada banyak syaratnya termasuk kelengkapan dokumennya. Kedua, riwayat kredit pasti diperiksa oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, proses pengajuan dan persetujuan agak lama. Yang keempat, penalti atas pelunasan dipercepat sesuai periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Damon akan menjelaskan tentang kredit perbankan dan perhitungan biaya efektif dari sumber daya. Pada dasarnya, kredit yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah yang akan dikembalikan pada waktu tertentu di masa mendatang, dengan disertai kontra prestasi berupa bunga. Berdasarkan berbagai keperluan usaha serta unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka kredit dibedakan menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu kredit dilihat dari tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama kredit konsumtif. Kredit ini adalah digunakan untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis dipergunakan dan semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kredit produktif. Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik produksi, perdagangan maupun investasi. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit ini diperlukan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan utility of place dari sebuah barang. Yang kedua, jenis kredit berdasarkan kegunaannya, yaitu kredit investasi, kredit yang jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha dan membangun proyek atau pabrik baru, atau bahkan untuk keperluan rehabilitasi. Yang kedua, kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya. Jenis kredit yang ketiga yaitu dilihat dari jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit yang hanya memiliki waktu 1 sampai 1 tahun, biasanya untuk modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu berkisar 1 sampai 3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi. Yang ketiga, kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun. Jenis kredit yang keempat yaitu kredit menurut jaminannya, yaitu unsecured loans, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan. Dalam dunia perbankan Indonesia, bentuk ini belum lazim dan malah dilarang oleh Bank Sentral. Selanjutnya, secured loans. Jenis inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan bunga kredit.
Mengetahui perhitungan bunga bank itu tak kalah pentingnya dengan pinjaman itu sendiri. Sebab perhitungan bunga itu akan berpengaruh kepada total nilai pinjaman. Jika kita memahami cara menghitung bunga bank, maka kita akan dapat memilah bank mana yang dianggap sesuai dengan harapan kita. Yang pasti dengan pengetahuan ini, kita akan terhindar dari bunga pinjaman yang dinilai bisa mencekik leher. Besarnya tingkat bunga ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat bunga umum, besar kecilnya pinjaman, jumlah hutang yang telah dimiliki sebelumnya, dan lain-lain. Umumnya tingkat bunga term loan akan lebih besar daripada tingkat bunga jangka pendek karena dianggap akan lebih berisiko dalam bentuk interest take risk dan default risk, walaupun risiko repayment-nya kecil. Term loan biasanya bersifat variabel. Umumnya bunga pinjaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunga flat dan bunga efektif. Perbedaannya yaitu flat selalu sama setiap bulannya dan besaran bunga efektif bersifat fluktuatif atau dapat naik turun. Baiklah, kita akan membahas yang pertama tentang bunga flat. Bunga flat yaitu dihitung berdasarkan plafon kredit dan presentasi besaran bunga. Oleh karena itu, setiap bulannya kita akan membayar dalam jumlah yang sama. Rumus dalam menghitungnya yaitu bunga sama dengan persentase dikali plafon kredit dibagi jangka waktu pembayaran. Jenis yang kedua yaitu bunga efektif. Berbeda dengan bunga flat, perhitungan bunga efektif membuat kita membayar jumlah yang berbeda setiap bulannya. Rumus menghitungnya yaitu saldo pokok pinjaman atau SP dikali suku bunga tiap tahun dibagi 12. Yang ketiga, bunga anuitas. Perhitungan bunga anuitas sebenarnya adalah modifikasi dari perhitungan bunga efektif. Besarnya bunga pinjaman ini dihitung dari sisa pokok utang. Meski begitu, jumlah angsuran yang dibebankan kepada peminjam setiap bulannya adalah sama. Awal perhitungan angsuran akan lebih banyak membayar bunga, sedangkan pokok dibayar pada akhir pinjaman. Rumus menghitungnya yaitu total angsuran per bulan sama dengan P dikali I dibagi 12 dibagi 1 dikurang 1 ditambah I dibagi 2 dikurang T, di mana P adalah total pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah jangka waktu pembayaran. Apabila ditanya mana yang lebih menguntungkan, jawabannya adalah relatif, karena keduanya memiliki poin plus dan minus. Misalnya pada sistem bunga flat, memiliki keunggulan seperti kepastian besaran angsuran yang harus dibayar sehingga akhir masa pinjaman. Selain itu, pada bunga flat juga tidak dikenakan penalti yang cukup besar. Sementara pada sistem bunga efektif, keunggulannya terletak pada suku bunga yang bisa turun mengikuti suku bunga yang berlaku, dan biaya bunga yang dibayarkan akan mengecil di setiap periodenya karena bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Adapun kelemahan dari sistem bunga flat adalah tidak bisa mengikuti atau merasakan keuntungan akibat dari turunnya suku bunga. Sementara kelemahan dari bunga efektif adalah tidak bisa mengetahui secara pasti tentang angsurannya karena bisa saja sewaktu-waktu terjadi kenaikan angsuran akibat adanya kenaikan suku bunga yang berlaku. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan satu contoh kasus pendanaan jangka menengah dengan teknik term loan atau pinjaman kredit ke bank. Sekarang kita masuk kepada contoh kasus pendanaan jangka menengah melewati perkreditan bank. 1. Secara bunga flat. Bunga flat dihitung hanya berdasarkan plafon kredit dan persentase besaran bunga. Oleh karena itu, setiap bulannya Anda membayar pinjaman dalam jumlah yang sama. Rumus menghitung bunganya yaitu persentase bunga dikali plafon kredit dibagi jangka waktu pembayaran. Contoh kasusnya, Anda mengajukan plafon kredit sebesar 120 juta kepada bank dengan bunga 10% dalam jangka waktu 1 tahun. Maka, besar cicilan pokok setiap bulan yaitu 120 juta dibagi 12 bulan sama dengan 10 juta. Sementara, besar bunganya yaitu 10% dikali 120 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1 juta. Jadi, angsuran yang harus Anda bayar setiap bulannya yaitu 10 juta
ditambah 1 juta bunga sama dengan 11 juta. Baiklah, sekarang kita masuk kepada cara kedua, yaitu secara bunga efektif. Berbeda dengan bunga flat, perhitungan bunga efektif membuat Anda membayar angsuran dengan jumlah yang berbeda setiap bulan. Rumus menghitungnya adalah saldo pokok pinjaman atau SP dikali I atau suku bunga tiap tahun dibagi 12 atau jumlah bulan dalam 1 tahun. Contoh kasusnya, Anda mengajukan plafon kredit sebesar 360 juta dengan bunga 10% tiap tahun selama 5 tahun. Maka untuk mencari angsuran setiap bulannya, yaitu yang pertama, angsuran bulan pertama, besaran bunganya yaitu 360 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 3 juta. Angsuran pokoknya 360 juta dibagi 60 bulan sama dengan 6 juta. Maka total angsuran bulan pertama yaitu 6 juta ditambah 3 juta sama dengan 9 juta. Selanjutnya angsuran bulan kedua. Saldo pokok pinjaman sama dengan 360 juta dikurang 6 juta sama dengan 354 juta. Ini adalah saldo pokok pinjaman pada bulan kedua. Besaran bunga pada angsuran bulan kedua yaitu 354 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan 2.950.000 rupiah. Maka total angsuran bulan kedua yaitu 6 juta ditambah 2.950.000 sama dengan 8.950.000 rupiah. Contoh penghitungan bunga pinjaman tersebut memperlihatkan bahwa angsuran yang harus Anda bayar setiap bulan berbeda-beda dan jumlahnya semakin kecil. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.